Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita bertemu lagi dengan film berjudul Life After Beth yang dirilis tahun 2014. Bercerita tentang kehidupan seorang laki-laki yang ditinggal pacarnya meninggal dunia. Tapi gimana jika suatu hari dia justru menemukan pacarnya itu kembali hidup secara misterius. Gak cuma itu aja, dia juga semakin menyadari bahwa pacarnya tidak seperti orang yang pernah ia kenal dulu. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula ketika laki-laki bernama Zack menghadiri pemakaman sang pacar bersama keluarganya. Perempuan itu bernama Beth, meninggal di usianya yang masih sangat muda akibat terpatuk ular ketika mendaki gunung sendirian. Kematiannya membuat ayah Beth bernama Maury dan ibunya Jenny sangat merasa bersedih lantaran Beth merupakan anak sematawayang mereka. Tapi selain kedua orang tuanya, Zack juga tidak kalah putus asa karena sejatinya kehilangan yang paling menyakitkan adalah ketika ditinggal pergi untuk selamanya. Semenjak saat itu, hidup Zack sudah tidak lagi sama. Dia sering melamun sendirian dan tidak bersemangat melakukan apapun karena pikirannya selalu mengingat tentang memori mereka saat masih berpacaran. Maka untuk mengobati rasa rindunya, Zack datang ke rumah Beth. Meskipun saat baru sampai, dia melihat seorang wanita yang pergi seakan baru bertengkar dengan Maury. Mengabaikan hal itu, Maury pun membawanya masuk untuk melihat kegiatannya yang sedang membereskan barang-barang peninggalan Beth. Maury juga mengajaknya bermain catur bersama sambil berbagi cerita tentang efek yang ditimbulkan setelah Beth tiada. Di sana Maury memang sudah menganggap Zack sebagai anaknya sendiri sehingga Zack tidak canggung lagi untuk bercerita bahwa dia sampai membubarkan band yang dibangun bersama teman-temannya dan tidak lagi bermain musik karena hal itu hanya mengingatkan dia pada sang pujaan hati. Terlebih sebelum Beth meninggal, hubungan mereka sedang dalam masa pertengkaran. Kemudian dari banyaknya barang-barang tersebut, Zack meminta sebuah shawl warna-warni yang biasa dikenakan oleh Beth saat musim dingin. Dia pun langsung memakainya dan berpamitan pulang ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi. Selepas dari sana, tiada hari tanpa Zack memakai shawl tersebut meskipun cuaca sedang musim panas. Benda itu dibawanya kemanapun dia pergi, sampai sang kakak yang bernama Kyle sering meledeknya karena belum juga move on. Bahkan tingkahnya semakin hari menunjukkan keanehan hingga ibunya berpikir untuk membawanya ke psikolog. Puncaknya, Zack kepergok berniat onani dengan shawl itu sambil membayangkan pacarnya. Di hari selanjutnya, Zack mendatangi rumah Beth seperti biasanya. Tapi saat sampai di sana, keluarga Beth tidak membukakan pintu sampai ia nekat mengelilingi tiap jendela untuk mengintip. Saat itulah dia berteriak kaget ketika mendapati Beth mondar-mandir di dalam rumah layaknya orang normal. Ia pun menggedor-gedor pintu untuk memaksa Maury membiarkannya masuk. Namun Kyle yang memang bekerja sebagai security komplek langsung menghentikan perbuatan memalukan adiknya. Dia juga mengusir Zack dengan kasar lantaran dianggap telah menimbulkan keributan. Bahkan meski Zack sudah menjelaskan bahwa Beth berada di dalam, orang mana yang percaya bangkitnya mayat yang sudah dikubur. Tapi untuk memuaskan rasa penasaran sang adik, Kyle bertanya pada Maury terkait keadaan di dalam hingga pria itu mengaku bahwa semuanya baik-baik saja. Di malam harinya, Zack belum kapok atas pengusiran yang dilakukan oleh sang kakak. Ia pun kembali ke rumah Beth dengan mengendap-endap seperti maling dan langsung menerobos masuk ke kamar tanpa mendengarkan larangan Maury. Di sanalah dia melihat Beth di depan mata kepalanya dengan keadaan masih hidup dan normal seperti manusia biasa. Entah alasan apa yang mendasari keluarga ini menyembunyikan Beth, tapi yang jelas dia merasa sangat dipermainkan. Alhasil Zack pun marah besar dan memutuskan pergi dengan rasa kecewa karena dibohongi.
Maka di hari esok, Zack menyelidiki kemunculan Beth dengan mendatangi makamnya yang ternyata telah terbongkar. Keanehan ini membuatnya meminta penjelasan Maury, sehingga pria itu mengaku bahwa mayat putrinya kembali bangkit tepat setengah jam setelah Zack pulang main catur dari sini. Dia tidak tahu bagaimana itu bermula, tapi yang jelas, datangnya Beth bukan karena Edo Tensei atau ritual pemanggilan yang berbau mistis. Maury sangat paham hal ini memang sulit dimengerti oleh manusia, tapi dia tidak ingin berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Apapun alasannya, dia sangat senang asalkan putrinya kembali ke rumah ini. Bahkan meski Zack menyinggung ada kemungkinan Beth telah menjadi zombie, ayah dan ibunya tetap ngotot bahwa hal ini merupakan sebuah keajaiban. Ketika Beth menemuinya, dia diajak ke atas loteng sehingga mulai bertanya kejadian saat Beth mendaki sendirian. Tapi ternyata Beth kehilangan separuh ingatannya tentang peristiwa di gunung sampai di waktu ia meninggal. Dan meskipun cerita itu sulit dipercaya, pada akhirnya Zack memilih mengabaikan hal yang sudah berlalu. Mereka pun menikmati waktu berdua dengan bermesraan di kolam renang, hingga Zack melihat luka di paha Beth yang masih menganga, dan melihat pula gelagat Beth yang menunjukkan keanehan. Tetapi semua itu tertutup oleh rasa cintanya, sehingga Zack tetap menganggap bahwa pacarnya masihlah orang yang sama. Pertemuan mereka membuat hidup Zack langsung terasa berwarna seperti dulu. Dia bahkan memberitahu kakak dan kedua orang tuanya tentang Beth yang kembali hidup, meskipun ucapannya hanya dianggap halusinasi. Dia juga semakin bersemangat menjemput sang pacar untuk mendaki gunung, tapi sebelum itu, ia meminta izin Maury untuk menceritakan kebenaran tentang kematian Beth. Namun sebaliknya, Maury memaksanya berjanji untuk merahasiakan hal ini, atau dia akan menjauhkan Beth darinya untuk selamanya. Tak hanya itu saja, Maury juga melarang Beth pergi di siang hari, karena semenjak Beth hidup, dia memang jauh lebih protektif dalam menjaga. Tapi bukan Zack namanya jika tidak memaksa, hingga Maury pun mengizinkan mereka pergi ke sebuah taman yang digunakan untuk berpacaran. Pulang-pulang, Maury menegur Zack karena pipi Beth mengalami kemerahan akibat sinar matahari. Tapi lagi-lagi Zack hanya menganggapnya hal biasa, bahkan ngotot ingin membocorkan pada Beth tentang dia yang pernah meninggal. Keduanya pun sampai berdebat hingga Maury mengingatkan lagi bahwa ancamannya bersifat sangat serius. Lewat tengah malam, Zack masih memiliki nyali untuk menjemput Beth tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mereka pun pergi menuju pantai, di mana Zack memberi kejutan dengan bermain gitar sambil menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Namun sayangnya reaksi Beth di luar dugaan. Perempuan itu nampak sangat marah mendengarnya dan mengamuk dengan merusak gubuk. Keadaan ini membuat Zack sangat terkejut karena Beth mendadak mempunyai tenaga kuat. Dan meskipun ia sedikit takut, Zack tetap berusaha membawanya ke mobil sampai Beth tenang kembali. Esok harinya, Zack mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dari kelakuan pacarnya. Ia pun merenungkan hal itu di sebuah restoran, hingga disapa oleh satu perempuan bernama Erika yang merupakan anak dari teman ibunya. Bertemunya mereka membuat Erika menyampaikan rasa dukanya atas kepergian Beth. Zack pun hanya mengiyakan karena memang tidak ada yang tahu kabar hidupnya sang pacar kecuali ia dan orang tua Beth sendiri. Lalu saat obrolan mereka selesai, Zack mulai pergi meninggalkan restoran lebih dulu. Hingga tiba-tiba mobilnya menabrak seseorang dengan benturan yang sangat keras. Ternyata Beth baru saja terjepit di ban mobilnya meskipun tidak mengalami luka-luka. Orang-orang sampai berkumpul untuk menanyakan keadaannya, namun Beth justru marah tanpa sebab sampai berniat melukai Erika. Perbuatan ini dianggap Zack tidak bisa dimaklumi, sehingga dia mengantar Beth ke makam untuk mengungkap kebenaran bahwa Beth telah meninggal dunia. Dan tidak hanya harus menerima fakta itu, Zack juga meminta putus karena menganggap Beth telah berubah wujud menjadi seorang zombie. Fuck you! I'm Beth and I'm alive! Setelah pertengkaran itu, Zack pun pulang ke rumah hingga menyaksikan bahwa kakeknya yang sudah meninggal kembali bangkit dengan wajah yang sangat pucat. Di rumah itu juga keluarganya sama kagetnya sampai Kyle bersiap dengan pistolnya untuk menembak.
Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, muncul juga mayat orang tua yang merupakan pemilik lama rumah ini. Situasi pun kian membingungkan karena lampu yang tiba-tiba mati, sehingga Zack mengatakan mereka harus segera pergi dari sini. Kemudian Maury datang memaksanya menemui Beth untuk menarik kembali semua perkataannya. Maury juga memberitahu bahwa keadaan ini terjadi akibat dua hal, yakni karena Zack membawa Beth keluar dari rumah dan telah melanggar janjinya untuk menutup rahasia. Oleh sebab itu, Zack pun pasrah ketika dibawa ke rumah Beth yang kini sangat berantakan. Namun tetap saja ia masih menyangkal penjelasan Maury dan menganggap bahwa bangkitnya para zombie berkaitan dengan seseorang bernama Pearline, yaitu pembantu di rumah Beth yang pernah ia temui bertengkar dengan Maury. Kalau kalian lupa, Zack memang pernah melihat Pearline pergi membawa tas persis 1 hari setelah kematian Beth. Maka Zack langsung mencari tahu alamatnya sambil membawa Beth dengan harapan bisa mengembalikan para zombie ke alamnya. Sayangnya saat ia sampai di sana, sepupu Pearline mengaku bahwa wanita itu telah pergi beberapa hari lalu, tapi bukan karena habis membangkitkan zombie, melainkan karena baru saja dilecehkan oleh Maury. Jadi semua dugaannya salah besar, atau dengan kata lain, ucapan Maury adalah kebenaran. Tapi sebelum ia mencari tahu lebih lanjut, Maury terlanjur menangkap Beth dan memukul kepala Zack sampai ia pingsan. Keesokan pagi setelah Zack tersadar, dia memutuskan langsung pulang ke rumahnya. Di sanalah ia tidak melihat satupun keluarganya, selain hanya ada bercak darah beserta abu dari pembakaran mayat. Hal itu membuat Zack mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan kota yang sudah sangat kacau. Tapi sebelum itu, ia lebih dulu mendatangi rumah Beth sampai menemukan pemandangan yang sangat miris bahwa Beth dirantai pada mesin cuci dan sedang diberi makan dengan jari ibunya sendiri. Bahkan menurut pengakuan sang ibu, Beth sudah memakan ayahnya tempo hari. Saat itulah Zack meminta izin untuk menangani Beth dengan caranya sendiri. Mula-mula Beth memang sulit dikendalikan, namun ketika Zack mengajaknya mendaki, perempuan itu langsung bersemangat untuk pergi bersamanya. Maka dengan mesin cuci yang tersangkut di punggungnya, mereka pun keluar dari rumah hingga bertemu Kyle yang sudah menjadi bagian dari petugas perlawanan zombie. Kyle juga mengaku telah mengamankan ayah ibunya dan kini ia harus membunuh Beth seperti aturan yang berlaku. Tetapi Zack melarangnya karena dia ingin memenuhi janjinya dulu untuk membawa Beth ke gunung terakhir kalinya. Oleh karena itu, Kyle pun percaya hingga memberikan pistol itu kepadanya dan memintanya menyusul ke alamat keluarganya bersembunyi. Singkat waktu, sesampainya di pinggir tebing, Zack meminta maaf karena saat Beth masih hidup, dia tidak pernah melakukan hal-hal kecil yang selalu Beth inginkan. Keduanya pun menyatakan rasa cintanya satu sama lain sebelum Zack menembak kepala Beth untuk membebaskan dia dari segala penderitaan. Selepas itu, Zack berhasil dipertemukan dengan keluarganya di rumah persembunyian. Ada pula banyak penyintas lain, juga Erika yang mengalami trauma karena terpaksa membunuh mayat neneknya. Mereka pun berniat pindah ke kota yang lebih aman dari zombie, tapi tiba-tiba listrik kembali menyala disusul oleh pemberitaan tentang keadaan yang sudah normal. Kalian mencari zombie yang serem dan brutal, film ini memang bukan genrenya, karena dari awal zombinya kayak manusia normal yang sama sekali nggak haus darah manusia. Tapi satu pesan yang bisa diambil dari Zack maupun Maury, mereka sama-sama menginginkan kesempatan kedua agar bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan bersama Beth. Ya udah, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.